Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Carolina Sumban dengan NPM 25105082. Dan saya Tekla Dewi Putri dengan NPM 25105068. Dan saya Melania Fine dengan NPM 25105077. Dan saya Yuliana Asrini Susanti dengan NPM 25105074. Baik, langsung saja. Aspek yang pertama, karakteristik satuan PAUD. Di KTSP itu karakteristik satuan PAUD terdiri dari profil satuan lembaga, struktur kepengurusan satuan lembaga, alamat dan lokasi satuan lembaga PAUD. Sedangkan KOSP, karakteristik satuan PAUD terdiri dari profil satuan pendidikan, konteks sosial dan ekonomi, konteks budaya, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan kemitraan atau kerjasama. Sedangkan KSP, Deep Learning, itu karakteristik mencakup beberapa hal, yaitu profil satuan kependidikan, konteks sosial dan ekonomi, konteks budaya, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan kemitraan atau kerjasama. Yang kedua, visi misi dan tujuan. Untuk K13, visi mewujudkan anak berkarakter, terampil, sehat, dan cerdas. Untuk misi, menanamkan pendidikan berkarakter melalui pembiasaan, kegiatan rutin, kegiatan tambahan. Yang ketiga, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak didik. Yang keempat, memberi bekal pengetahuan kepada anak didik melalui kegiatan bermain sambil belajar. Tujuan, melaksanakan dasar dan menanamkan nilai-nilai agamis dalam jiwa anak. Untuk KUMER atau KOSP, visi yang pertama, terwujudnya pribadi unggul yang sehat, cerdas, kreatif, berakhlak berdasarkan iman. Misi yang pertama, menciptakan profil belajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Meningkatkan mutu pendidik dalam upaya mencerdaskan kehidupan generasi bermoral, kreatif, menuju mandiri. Tujuan untuk mewujudkan misi sekolah diterapkan dalam bentuk 3 bagian, yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Untuk deep learning, visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, ceria, kreatif dalam berpikir, terbiasa hidup sehat, dan beriman kepada Tuhan. Misi merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam berineka global, menciptakan budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Tujuan untuk mewujudkan misi sekolah diterapkan dalam bentuk 3 bagian, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan program prioritas atau tujuan jangka pendek. Jadi baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Jadi di pengorganisasian pembelajaran di TK atau KB meliputi yang pertama itu bentuk kegiatan, dan yang kedua itu kegiatan pembukaan seperti doa dan salam, dan yang ketiga itu kegiatan inti seperti
bermain terarah dan bebas. Dan yang keempat yaitu kegiatan penutup yaitu meliputi refleksi dan doa. Dan yang kelima itu model pembelajaran. Organisasi pembelajaran di KOSP yaitu meliputi yang pertama itu intrakurikuler dan yang kedua itu kokurikuler, proyek penguatan Pancasila, dan yang ketiga itu ekstrakurikuler dan aktualisasi budaya sekolah atau profil belajar Pancasila. Yang ketiga itu di KSP deep learning, yaitu yang pertama itu intrakurikuler, yang kedua itu kokurikuler, yang ketiga itu proyek penguatan profil belajar Pancasila, ekstrakurikuler dan pengaturan waktu belajar. Baik, Ibu dan teman-teman, saya akan menjelaskan di bagian perencanaan pembelajaran. Jadi di KTSP-nya itu yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua perencanaan pembelajaran dilakukan secara bertahap, yang ketiga program semester atau prosem, yang keempat tema dan subtema selama 1 semester, yang kelima rencana pembelajaran pelaksanaan mingguan atau RPPM, yang keenam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, yang ketujuh tujuan pembelajaran, yang kedelapan materi, yang kesembilan kegiatan bermain, yang kesepuluh media atau alat, yang kesebelas penilaian pembelajaran, 12 prinsip perencanaan, 13 sesuai tahap perkembangan anak, 14 fleksibel, 15 kontekstual, 16 berorientasi pada bermain. Di bagian KOSP-nya, yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua rencana pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran. Di bagian deep learning, yang pertama rencana pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pembelajaran. Di KOSP Saya akan menjelaskan tentang aspek pengembangan profesional. Di KTSP terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop PAUD. Yang kedua, melaksanakan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan media pembelajaran kreatif. Yang keempat, melanjutkan pendidikan formal. Yang kelima, mengikuti seminar pendidikan anak usia dini. Sedangkan KTOSP itu terdiri dari pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. KSP terdiri dari pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Sekian presentasi dari kelompok saya 1. Terima kasih.